Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengar berita-berita tentang adanya pengerusakan dan penutupan rumah ibadah umat Kristen di berbagai tempat di dunia termasuk di Indonesia, bahkan penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan terhadap umat Kristen di berbagai tempat di dunia, seringkali membuat hati kita sebagai umat Kristen, sebagai luapan simpati kita terhadap sesama umat Kristen menjadi jengkel, ada yang panas hatinya, ada yang marah, ada yang mengutuk, bahkan ada yang mengaitkan itu dengan perbuatan intoleran, khususnya di negara-negara demokrasi seperti di Indonesia yang memberikan kebebasan beragama kepada masyarakatnya. Bahkan apabila kita melihat dan mendengar penanganan terhadap kejadian-kejadian ini tidak dilakukan secara serius oleh penegak hukum, seringkali kita mengatakan bahwa mereka diskriminasi, mereka tidak adil, mereka memihak, dan masih banyak lagi kata-kata, kalimat-kalimat penyesalan yang keluar dari mulut kita sebagai umat Kristen. Nah, saudara-saudara, pernyataan-pernyataan ini merupakan sebuah respons positif dan manusiawi, karena kita juga adalah manusia. Apalagi sebagai umat Kristen, kita sudah dididik bahwa apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, sama halnya kita sudah mengalami itu sebagai sesama tubuh Kristus. Bahkan seringkali juga ada orang menyesali Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, bahkan yang menghina nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 dan ayat yang kedua, yang mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Artinya, kejadian-kejadian yang kita dengar dan yang kita lihat yang dialami oleh umat Kristen di mana-mana di seluruh dunia termasuk di Indonesia, jangan hanya dilihat dari kacamata manusiawi, tapi mari kita lihat juga dari kebenaran firman Allah, terutama dari sisi penggenapan nubuat Tuhan Yesus Kristus. Bahwa itu juga adalah bagian dari penggenapan nubuat Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Apa yang dinubuatkannya pada waktunya pasti akan tergenapi. Karena itu sabarlah, kita berdoa terus bagi mereka yang melakukan hal-hal yang demikian, supaya mereka juga pada saatnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.